Shalom. Damai di hati. Puji nama Tuhan, kita berdua sangat senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara. Doa dan harapan tetap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sharing di kesempatan kali ini terambil dari Renungan MTPJ tentunya dalam bacaan kitab Perjanjian Baru Roma 14 ayat 1 sampai yang ke-12 dengan tema di sepanjang minggu ini, jangan menghakimi. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum lebih jauh kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh menikmati terus nafas hidup sehat kuat. Kami percaya kasih karunia Tuhan semata, bukan kuat hebatnya kami. Dan Tuhan, kami terus mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Maka ajar bentuk kami terus Tuhan dalam kasih setia Tuhan. Kami boleh melangkah dituntun dalam Roh Kudus Tuhan, sehingga kami boleh setia dan taat sebagai anak-anak Tuhan untuk tetap menjadi saksi, menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di sorga untuk waktu ini. Kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Roh dan hikmat-Mu menuntun setiap kami untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Sehingga biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam firman ini, bukan kehendak kami. Diberkatilah setiap pendengar, dipulihkan, bahkan mengalami pertobatan terus di dalam Tuhan. Sehingga menjadi anak-anak Tuhan yang terus takut Tuhan di dalam kehidupan lepas pribadi. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan waktu ini dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Berfirmanlah bagi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, di kesempatan kali ini seperti biasa ya, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama kita akan melihat apa yang menjadi latar belakang dari kitab Roma. Yang kemudian yang kedua pesan teks. Yang terakhir ketiga implikasinya berhubungan dengan tema di sepanjang minggu ini, jangan menghakimi. Bapak Ibu Saudara, selamat mendengarkan dan Roh Kudus pasti mampukan kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa kabar saat ini? Kami selalu berdoa agar kita semua selalu dalam berkat-berkat daripada Tuhan. Apapun keadaan kita, yakinlah bahwa kebenaran firman akan terus menguatkan kehidupan kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudara, di hari ini kita akan belajar bersama dari kitab Roma. Nah, kitab Roma ditulis oleh Rasul Paulus sebagaimana dapat dibaca pada Roma pasal 1 ayat yang pertama. Kitab ini ditulis sekitar tahun 57 atau 58 Masehi saat Paulus ada di rumah Gaius di kota Korintus. Kota Roma sendiri itu merupakan sebuah pusat kekaisaran Roma, dan jemaat ini terdiri dari Kristen Yahudi dan Kristen non-Yahudi. Di Roma dikenal dengan banyak sekali akses jalan, dan itu dibangun pemerintah daerah yang semua dikuasai kekaisaran Roma untuk mempermudah dan mempercepat berbagai kebutuhan untuk dipasok ke daerah, termasuk penyebaran tentang iman kepada Yesus Kristus. Jadi ajaran yang dibawa juga dipermudah dengan adanya berbagai akses tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kitab Roma ditujukan bagi penerima, yaitu orang-orang Kristen di kota Roma, dan juga setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus. Tujuan penulisan kitab ini jelas, yaitu agar supaya orang-orang Kristen itu mengerti ajaran-ajaran utama kitab Roma dan yakin bahwa manusia diselamatkan hanya oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kitab Roma terbagi atas 16 pasal. Dalam kitab ini, Rasul Paulus menjelaskan tentang cara manusia yang berdosa diselamatkan, yaitu melalui iman kepada Tuhan Yesus. Dan juga tentang cara bagaimana orang-orang dapat hidup dan diselamatkan. Orang-orang tersebut dalam tindakan praktisnya dapat berbuat dan melakukan sesuatu
ketika dia menerima keselamatan tersebut. Nah, ajaran-ajaran utama dalam kitab Roma itu dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama itu pasal 1 sampai pasal 11 atau Roma pasal 1 ayat 1 sampai Roma 11 ayat 36. Pada bagian ini dijelaskan atau disampaikan dengan garis besarnya pengajaran tentang Injil yang merupakan kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap manusia. Di mana Paulus pada bagian ini pasal 1 sampai 11 dia menjelaskan bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan tidak mengenal Allah. Karena itu manusia berdosa, dia sudah berada di bawah penghukuman atau di dalam penghukuman Allah, dan itu ujung-ujungnya maut atau kematian. Keselamatan dari kematian akibat dosa itu tidak dapat diperoleh melalui usaha manusia atau melalui melakukan hukum Taurat seberapa salehnya pun orang percaya. Keselamatan itu hanya dapat diperoleh dalam anugerah Allah yang ada di dalam Tuhan Yesus. Ini berarti Paulus menjelaskan bahwa keselamatan manusia hanya diperoleh melalui iman kepada Tuhan Allah yang menganugerahkan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Nah, kita lihat bagian yang kedua dari pasal 12 sampai pasal 16 atau Roma 12 ayat 1 sampai Roma 16 ayat 27 mengenai pengajaran tentang kehidupan orang Kristen setiap hari. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada bagian ini dijelaskan bagaimana seharusnya kehidupan dari setiap orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Maka sangat jelas dan dapat disimpulkan bahwa melalui kitab Roma jelaslah bahwa Allah mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan seharusnya mengalami penghukuman, yaitu kematian. Allah juga dengan tegas menyatakan bahwa semua usaha manusia untuk dapat menyelamatkan diri dari kematian itu sia-sia. Allah menyatakan bahwa manusia memperoleh keselamatan hanya melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, melihat hal tersebut sangatlah jelas bahwa Roma pasal 14 yang kita baca di hari ini merupakan bagian dari panduan hidup praktis pada orang-orang di Roma. Bagian kedua yaitu pengajaran tentang kehidupan orang Kristen setiap hari yang menjelaskan bagaimana seharusnya kehidupan dari mereka, setiap orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan juga Juru Selamatnya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saat membaca Roma 14 ayat 1 sampai 12 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberikan judul Jangan Menghakimi Saudaramu ini, kami sepakat membagi penjelasan ini berdasarkan 3 pokok pikiran. Yang pertama, ayat 1 sampai 4 saling menerima. Yang kedua, ayat 5 sampai 9 asal dilakukan bagi Tuhan. Dan yang keempat, ayat 10 sampai 12, jangan saling menghakimi. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum membahas satu persatu bagian bacaan kita di hari ini, bahkan di sepanjang minggu berjalan ini, mari dengan menggunakan Alkitab, kita mengikuti perenungan ini bersama-sama supaya makna teks ini dapat langsung kita temukan bersama. Mari kita bahas pesan teksnya. Yang pertama, mari melihat ayat 1 sampai 4 mengenai saling menerima. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada bagian pertama dari perikop ini, Paulus baru saja bicara mengenai pentingnya saling mengasihi dan tidak mengikuti keinginan daging sebagai manusia berdosa. Kali ini Paulus mau membahas mengenai penerimaan. Mari kita melihat bersama ayat pertama ya. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Paulus mengajak jemaat
untuk dapat saling menerima sebagai saudara. Kita tahu ini karena memang dalam konteks pembaca, orang Kristen Yahudi itu selalu menganggap rendah orang Kristen non-Yahudi. Beberapa menganggap mereka saudara seiman betul, namun tidak sama dan tidak boleh juga disamakan. Dasarnya adalah pemahaman dari orang Kristen Yahudi bahwa yang selamat ya yang harus melakukan hukum Taurat dan tradisi agama Israel sebagai bangsa pilihan Allah. Mereka merasa pilihan, eksklusif atau istimewa dengan adanya sebutan bangsa pilihan Allah. Jadi seolah-olah di luar itu ya semua pasti binasa. Nah, maka ajakan penerimaan dalam persaudaraan ini diikuti dengan nasihat Paulus, terimalah mereka yang lemah imannya tanpa harus mempercakapkan atau memperdebatkan pendapatnya. Kenapa? Pasti tidak cocok dan justru dapat menyebabkan konflik. Kembali, kenapa? Karena orang Kristen Yahudi menganggap makanan yang dilarang oleh hukum Taurat merupakan suatu tuntutan iman dan wajib dilakukan. Sedangkan bagi orang Kristen non-Yahudi ya makan-makan saja. Karena memang tidak ada larangan dan batasan untuk makanan. Dari situ saja so beda. Jadi tidak usah berdebat, sebaiknya baku terima Jo. Lemah iman di sini juga ini menunjuk bukan tentang berarti ada perbandingan yang kuat lawan yang lemah, tapi dari katanya saja menunjuk kata Yunani yaitu asteneo yang berarti lemah secara fisik dan lemah iman. Jadi asteneo ya, gagal percaya penuh kepada Allah, yang dalam versi Paulus ini lemah imannya. Gagal di sini karena menganggap kita bisa buat kebaikan dan menunjukkan ketaatan pada aturan dan bisa lebih baik dari yang lain, bahkan selamat itu karena kebaikan kita tersebut. Dan jelas hal ini sangat berbeda dengan pengajaran dari Rasul Paulus. Maka Paulus juga menjelaskan pada bagian pertama ini, khususnya di ayat 2-3 saya bacakan, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Karena ini hanya mengenai pilihan ya. Sama sekali tidak mengerjakan atau berhubungan dengan keselamatan. Paulus so kasih tahu dalam berbagai pengajarannya, mulai dari Roma pasal 1 sampai pasal 11, bahwa keselamatan itu anugerah Allah semata. Makanya dia bilang ulang, sebab Allah telah menerima orang itu. Allah saja menerima. Jangan sampai manusia saling menolak dan memilih teman atau saudara hanya karena masalah makanan misalnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Paulus juga ikuti dengan pertanyaan di ayat 4. Kita bisa baca ya, siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam konteks dunia saja, apa urusan kita dengan hamba orang lain? Dengan demikian pula, kita tidak punya hak akan hamba-hamba Tuhan. Dalam hal ini, manusia yang sebelumnya adalah hamba dosa, namun telah diselamatkan oleh Allah dan menikmati karya kebebasan dan keselamatan itu. Yang kedua, mari kita melihat dari ayat 5-9 dengan tema besarnya asal dilakukan bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pada bagian ini kita melihat pertentangan lainnya dari orang Kristen Yahudi dengan orang Kristen non-Yahudi, yaitu mengenai hari-hari tertentu yang dianggap suci. Ayat 5 menuliskan, yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting dari hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri.
Ada yang mementingkan hari-hari tertentu. Namun ada pula yang berpikir bahwa semua hari adalah sama. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, untuk hal ini pun Paulus bersikap sama. Siapa yang berpegang pada suatu hari tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Itu di ayat 6. Hal yang sama juga berlaku bagi orang yang menganggap semua hari sama. Maka kata Paulus, lihat 2 perbandingan, itu ada di ayat 7. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Yang penting bagi Paulus, jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Itu yang dia tekankan di ayat 8. Itu lebih penting dari sekedar untuk membahas hari tertentu, makanan tertentu. Dan semua itu Paulus akhiri di ayat 9, khusus pada bagian ini ya. Dia tuliskan di sini, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Mengutip kembali pengarangnya, doktrin yang tegas mengenai karya selamat di dalam salib Kristus yang menyelamatkan bukan karena siapa dan apa yang bisa manusia perbuat, tetapi kembali dalam catatan pengajaran dari Rasul Paulus, dia tegaskan keselamatan itu anugerah Allah, bukan karena perbuatan manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, terakhir pada bagian ketiga di ayat 10-12 kita akan belajar mengenai jangan saling menghakimi. Mari kita lihat dulu ayat 10. Tetapi kamu, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Allah. Yang dimaksud Rasul Paulus di sini adalah penghakiman kepada orang lain untuk membenarkan diri sendiri. Padahal siapapun dia, manusia, akan menghadap takhta pengadilan Allah sebagai hakim yang adil. Sekali lagi, dalam bagian ini Paulus mau menunjukkan kepada orang Kristen Yahudi dan juga orang Kristen non-Yahudi yang ada di Roma yang sedang mengalami perdebatan antara kelompok yang satu dan kelompok yang lain. Mereka saling membenarkan diri dan saling menyatakan kamu salah, kami benar, saling menyalahkan ya antara satu dengan yang lainnya. Orang Kristen Yahudi masih menjalankan hukum Taurat. Khususnya di sini kita lihat mengenai makanan yang boleh atau tidak boleh dimakan, serta hari-hari tertentu sebagaimana yang sudah kita bahas tadi. Mereka menganggap orang Kristen non-Yahudi tidak benar karena tidak menjalankan Taurat. Dan dengan demikian sebaliknya orang Kristen non-Yahudi menganggap orang yang menjalankan hukum Taurat itu bersalah. Inilah sikap menghakimi orang lain, yaitu membenarkan diri sendiri yang kemudian menjerumuskan pada sikap menghina saudara karena menganggap yang lain semua salah, yang benar hanya diri sendiri. Dalam hal inilah kemudian Paulus mengutip Yesaya 45 ayat 23. Kita dapat baca di ayat 11. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada akhirnya di sini ya, Paulus tegas untuk bilang, jangan sampai karena hal yang tidak esensi dalam iman Kristen, kita malah lupa diri, kita tidak peduli dengan orang lain, kita lupa akan karya selamat Allah dan malah tidak lagi hidup memuliakan Allah. Diakhiri dengan kesimpulan dari Paulus sendiri, itu ada di ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Iya, pada akhirnya semua orang Kristen Yahudi maupun orang Kristen non-Yahudi akan memberi pertanggungan jawab mereka mengenai dirinya sendiri kepada Allah yang adalah hakim yang adil, sumber hidup itu.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tema di sepanjang minggu ini mengenai jangan menghakimi melalui bacaan Roma 14 ayat 1-12 yang memberi kita beberapa pesan dan pengajaran penting. Yang pertama, berhubung dengan tema ini, maka melalui renungan minggu berjalan ini, kita diajak untuk melihat fakta kehidupan sama now. Apa-apa posting yang rahasia menjadi tidak lagi malu untuk diangkat dan dibahas di media sosial. Ini realita di sekitar kita, bukan hanya pada masalah politik dan isu khusus. Dalam gereja seakan banyak kali terjadi persinggungan hanya karena sikap jahat yang merasa diri benar dan yang lain itu salah. Sikap sombong, yang egois, tanpa menerima keberagaman dalam persekutuan. Maka hari ini Paulus menyapa kita melalui bagian dari perenungan minggu berjalan. Jangan sampai mudah terpancing dan jangan menghakimi orang lain tanpa bisa menyaring mana yang benar dan salah atau hanya untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, ingatlah bahwa keberagaman, perbedaan pandangan dalam kolom, dalam komisi, dalam jemaat, semua adalah hal yang wajar dan tidak perlu dilebih-lebihkan. Berbeda adalah anugerah Tuhan untuk dapat saling mempedulikan dan memberi perhatian, bukan malah menjatuhkan dan membuat kelompok. Yang ketiga, jangan menjadi sombong dengan status dan jabatan kita. Semua anugerah Tuhan. Apapun kelebihan, apapun talenta kita, pakai itu bagi pekerjaan pelayanan. Layani Tuhan, kasihi dan rangkul sesama kita. Saling menerima dalam berbagai perbedaan yang ada. Dan tetap setia untuk saling mendoakan. Yang keempat, Dia, Tuhan kita adalah hakim yang adil dan berkuasa. Itu yang dapat kita pelajari di saat ini. Dia tidak menilai dari apa kata orang, seperti saat kita menghakimi orang lain. Dia Allah kita yang tahu sampai kedalaman hati kita. Maka pastikan hati kita sudah beres dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Lebih baik menegur di muka daripada bercerita di belakang. Kasih apa yang harus kita jawab di hadapan Tuhan. Backing yang bagus selamat orang hidup. Dan jangan terlalu pusing hal-hal, aturan-aturan yang dibuat manusia. Memang semuanya baik. Namun jangan sampai sekali lagi kewajiban pada aturan itu membuat kita mengabaikan hal esensi dalam iman kita kepada Tuhan. Yang kelima, pada akhirnya siapapun kita untuk waktu orang hidup di dunia ini, maka ingatlah bahwa untuk semua yang torang backing itu akan torang pertanggungjawabkan kepada Allah. Kapan waktunya torang tidak tahu. Tapi yang penting selama torang hidup backing yang terbaik. Torang tahu hari ini adalah kesempatan. Hari ini, jangan tunda besok. Untuk melakukan yang terbaik, melakukan pelayanan kita, membangun relasi kita dengan Allah itu nampak dengan relasi dengan sesama. Bagaimana akan saling mengasihi jika kita pun masih saling menghakimi? Penghakiman adalah haknya Tuhan. Selagi menyatakan kebenaran, nyatakan di dalam kasih, di dalam takut akan Tuhan, dan biarkan Tuhan yang terus beracara dalam kehidupan kita. Buatlah yang terbaik. Tuhan memberkati kita semua dan amin firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, itulah perenungan firman Tuhan yang dapat kami bagikan. Kami terlalu percaya bahwa Saudara akan dimampukan oleh Roh Kudus Tuhan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Dan pada akhirnya ya kita harus berpisah. Kita akan berjumpa nanti minggu depan dalam perenungan berikut, tentunya dalam perenungan MTPJ. Dan tiba saatnya untuk kita berpisah dan silakan untuk menutup dalam doa. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami memuji dan memuliakan Engkau, Tuhan kami satu-satunya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah selamat yang Kau kerjakan satu kali untuk selama-lamanya. Kami bersyukur kami ada sampai saat ini. Kami bersyukur melalui media YouTube ini kami bisa menjangkau setiap pendengar. Dimanapun berada, dalam situasi apapun. Kami sungguh percaya firman-Mu memperkenalkan kami dengan kebenaran yang sejati. Firman-Mu mengubahkan kehidupan kami. Firman-Mu
firman-Mu mengarahkan kami pada pertumbuhan yang benar. Dan firman-Mu menuntun kami untuk hidup memuliakan Tuhan. Dalam relasi yang baik antara kami dengan Tuhan, tapi juga antara kami dengan sesama. Kami tahu Tuhan, begitu banyak godaan hari-hari ini yang kadangkala mengajak dan membuat kami jatuh pada berbagai kesalahan dan dosa. Karena itu berbelas kasihan Engkau kepada kami. Ajar kami setia melakukan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, maka pada saat ini kami berdoa untuk semua pendengar. Tuhan memberkati, sehingga yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam pergumulan Tuhan kuatkan, hiburkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami. Kami ucapkan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah Bapak Saudara, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.